Dari bagian ini di slide nomor 14 kita melihat ada sebuah diagram mengenai bagaimana sistem informasi itu berperan dalam manajemen. Yang pertama adalah yang diperhatikan adanya proses bisnis. Aktivitas proses bisnis ini membuat terjadinya beberapa proses turunan. Seperti kalau kita ambil contoh di perusahaan umum ya, perusahaan bisnis yang umum, di sana ada pembelian barang yang untuk dijual kembali atau dijadikan modal kerja. Perolehan mendapatkan barang modal bukan cuma dengan cara membeli, tapi bisa dari utang, hibah dan lain sebagainya. Dan pembayarannya. Baru nanti ada proses perubahan, maksudnya adalah proses yang terjadi saat dimana barang itu dibeli sebagai modal dan sebagai modal kerja, kemudian dijual menuju penjualan kepada konsumen. Oke, proses perubahan ini adalah proses yang mengiringi kegiatan operasional sebuah perusahaan, seperti adanya karyawan, adanya aktivitas lain yang membuat barang mentah itu menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Oke. Dari semua aktivitas itu akan ada data, baik itu dari berapa jumlah transaksi, berapa harganya, kepada siapa saja. Ketika perubahan ini terjadi, siapa yang melakukan, orangnya bagaimana, berapa produktivitasnya, begitu pula penjualan, berapa barang yang dijual ke konsumen, berapa yang didapat oleh perusahaan. Maka data yang itu masuk berbentuk angka, berbentuk narasi, berbentuk segala macam di sebuah database. Database atau basis data di mana data-data ini terkumpul. Karena aktivitas perusahaan di zaman modern sangat besar, maka data pun sangat besar, gitu. Datanya sangat besar sehingga tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk mengolahnya. Maka perlu sebuah alat untuk mengolahnya berupa teknologi komputer. Dari sini data akan diolah dari data mentah menjadi data setengah matang dalam bentuk laporan. Laporan ini, siapakah yang memakai laporan itu adalah departemen-departemen yang terkait dengan aktivitas bisnis. Misalnya data-data pemasaran atau penjualan diperlukan oleh departemen pemasaran. Proses perubahan ini diperlukan oleh departemen operasional. SDM dalam semua proses dia terlibat. Keuangan, akuntansi juga, setiap ada terjadi transaksi baik itu dalam eksternal ataupun internal dicatat oleh departemen akuntansi. Data inilah yang berbentuk laporan sesuai dengan format yang diinginkan oleh setiap departemen. Setiap departemen nanti akan melaporkan hasil usaha mereka kepada top manajemen, yakni direktur atau bos, ya, pimpinan dari perusahaan. Nanti dari situ pimpinan perusahaan akan mengambil langkah-langkah berupa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap perusahaannya. Dari sini maka akan diambil 3 hal utama ini sebagai bentuk pengelolaan bisnis. Oke. Data masuk lagi, jadi laporan lagi, diawasi, direncanakan, diawasi dan dilakukan. Kalau ada kekurangan maka menjadi dasar acuan untuk mengelola bisnis. Misalnya ada evaluasi atau revisi atau perbaikan dari setiap aktivitas bisnis yang dirasa kurang. Oke, ini lembaga bisnis atau institusi bisnis perusahaan secara umum. Bagaimana kalau dalam konsep LKS, lembaga keuangan syariah? Oke, dalam lembaga keuangan syariah hampir sama sebenarnya proses ini, cuman nanti dalam setiap aktivitas bisnisnya mungkin ada beberapa perubahan. Misalnya pembelian dan perolehan itu adalah dana yang masuk, dana pihak ketiga yang masuk, gitu kan. Nanti penjualannya adalah bagaimana dana ini disalurkan kepada debitur atau orang yang mendapat kredit dari bank. Nanti bagiannya pun mungkin ada sedikit perubahan, misalnya seperti departemen penagihan. Oke, ada departemen penagihan yang mana mungkin tidak terdapat
fungsinya tidak selengkap di perbankan. Jadi memang secara umum inilah yang dipakai dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan secara umum ataupun perusahaan lembaga keuangan syariah. Oke, nanti silakan ada pertanyaan, silakan isi di kolom di bawah ini.